Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya oleh kasih kemurahannya kita boleh lagi jumpa di program Calvary Ministry. Saat ini kita akan belajar lagi dari firman Tuhan tentang lanjutan pertobatan. Saya ingin kita membahas tentang pertobatan dan penyesalan. Saya pelajari dari firman Tuhan bahwa ada 3 perbedaan nyata antara pertobatan dan penyesalan. Perbedaan pertama yaitu dari pengertian kata. Pengertian kata pertobatan dan pengertian kata penyesalan itu berbeda. Kata pertobatan itu berasal dari kata Yunani metanoia, yang artinya berubah pikiran. Jadi, pertobatan adalah berubah pikiran. Suatu pengambilan keputusan berdasarkan pikiran, bukan berdasarkan perasaan atau emosi. Sedangkan kata penyesalan ini berasal dari kata Yunani metameleum. Metameleum ini yaitu suatu perasaan sedih atau perasaan bersalah, tetapi tidak mau berubah pikiran untuk berbalik. Ini bedanya. Dari pengertiannya. Dari pengertian sudah berbeda antara pertobatan dan penyesalan. Jadi kalau ada orang yang kadangkala kita lihat pada waktu kebaktian, kemudian kita lihat ada yang angkat tangan, kemudian dia nangis, kemudian tidak terkontrol secara emosi luar biasa begitu rupa, itu belum tentu dia bertobat. Kalaupun dia sudah mendengar firman Tuhan, bisa saja dia hanya sampai pada penyesalan, sehingga dia perasaan sedih dan perasaan bersalah ada dalam dirinya. Itu. Tetapi tidak mengambil keputusan bahwa dia akan berubah. Ini baru penyesalan. Padahal Tuhan mau supaya kita masuk dalam pertobatan. Yaitu berubah pikiran, kemudian kita mengambil satu keputusan. Bukan hanya perasaan. Keputusan untuk berubah. Poin yang kedua. Perbedaan yang kedua, yaitu saya ambil dari Alkitab. Contoh dari Alkitab. Yaitu pertobatan. Contoh pertama, saya ambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang itu, bahwa anak bungsu yang hilang ini dia pergi ke negeri jauh dengan membawa warisan yang dia minta kepada ayahnya. Di negeri jauh itu dia berfoya-foya dengan dosa dan hawa nafsu, sehingga akhirnya suatu saat dia jatuh miskin, kelaparan, kesepian, teman-temannya nggak mau datang lagi sama dia. Sampai pada suatu saat, ayat 18 katakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku telah berdosa kepada sorga dan kepada Bapa. Ayat 20 katakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Jadi dia sudah ambil keputusan mengaku bahwa dia berdosa, kemudian dia bangkit, ambil tindakan berbalik. Ini contoh untuk bertobat. Yang pengertiannya tadi adalah metanoia dari bahasa Yunani-nya. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya dengan penyesalan. Penyesalan yang tadi, kata Yunani-nya adalah metamelein. Yaitu dia merasa bersalah, merasa sedih saja. Itu saya ambil contoh di dalam Injil Matius pasal 27. Injil Matius pasal 27, ayatnya yang ke-3 dan 4. Berkata begini. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, yaitu menyerahkan Yesus,
melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah si Yudas Iskariot ini. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 keping perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusannya kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Dari sini kita bisa melihat tentang penyesalan. Kalau tadi contoh daripada anak yang hilang itu, dia mengaku dia sudah berdosa, kemudian dia pergi kembali, bertindak, action, kembali kepada orang tuanya. Ini bertobat. Sedangkan menyesal, di sini dikatakan, Yudas Iskariot, dia jual Yesus kepada imam-imam kepala itu 30 keping perak. Setelah itu, keping perak diambil, kemudian Yesus ditangkap. Yesus disiksa, diolok-olok, dihina, dan sebagainya. Pada saat dia lihat bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, menyesallah Yudas Iskariot. Dia menyesal. Setelah dia menyesal, dia juga berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Mengakui berdosa sama seperti tadi si anak bungsu yang hilang itu. Berdosa. Tetapi anak bungsu yang hilang ini, dia putuskan dalam hatinya, kemudian dia bertindak kembali kepada orang tua. Sedangkan Yudas Iskariot yang hanya menyesal, dikatakan di sini, ayat 4, aku telah berdosa karena menyerahkan arah orang yang tak bersalah. Ayat 5, maka ia pun, yaitu Yudas Iskariot, ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Menggantung diri itu bunuh diri, jadi mati. Orang bunuh diri pasti masuk neraka. Artinya apa? Artinya kalau bertobat, kata perbedaan antara bertobat itu dia mengambil keputusan, mengikuti Yesus, hasilnya surga kekal. Sedangkan kalau hanya menyesal, seperti Yudas Iskariot, dia akhirnya bunuh diri masuk neraka. Ini perbedaan dari kata bertobat dan penyesalan. Jadi pertama tadi adalah bahwa pengertiannya sudah berbeda. Kedua, contoh dalam Alkitab berbeda. Dan yang ketiga, hasil pertobatan. Ya, hasil pertobatan itu dengan penyesalan, sudah saya katakan tadi. Ketiga, yaitu pertobatan, hasilnya hidup kekal, sedangkan penyesalan adalah kebinasaan kekal. Dari sini kita sudah mengerti, ada 3 perbedaan yang sangat nyata antara bertobat dan menyesal. Pertobatan dan penyesalan itu sangat berbeda. Oleh sebab itu, kita harus mengerti bahwa orang-orang harus kita tuntun kepada pertobatan. Bukan hanya sampai kepada penyesalan. Walaupun mungkin kita sudah lihat dia begitu emosional. Kemudian dia menangis dan sebagainya. Tetapi kalau belum sampai kepada pertobatan, itu belum sesuai dengan tujuan daripada firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita semua bertobat. Tadi dikatakan, semua di mana-mana, kata kisah para itu, di mana-mana Tuhan mau supaya manusia bertobat. Saya percaya bahwa kalau kita mau ambil keputusan saat ini juga, tidak mau hanya menyesal, tapi maunya bertobat. Bertobat yaitu tinggalkan hidup lama yang menuju kepada neraka dan ambil keputusan berbalik. Ambil hidup baru. Hidup baru, hidup karena kasih karunia Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya inilah pengertian daripada bertobat dan menyesal. Dan ini boleh menjadi pengertian baru buat kita. Biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih dalam hidup kita supaya kita mengambil keputusan yang benar, yaitu mau bertobat
terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.